Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aam Amalia dengan nomor pokok mahasiswa 212151016. Saya tidak sendirian, saya ditemani bersama dua rekan saya, yaitu yang pertama ada Bila Rustalia dengan nomor pokok mahasiswa 212151018, dan yang terakhir ada Lia Rahma dengan nomor pokok mahasiswa 212151034. Kami dari jurusan Pendidikan Matematika. Pada video kali ini, kami akan mempresentasikan media pembelajaran yang telah kami buat. Adapun sasaran dari materinya yaitu materi trigonometri, di mana trigonometri ini berlaku pada jenjang SMA ataupun sederajat dimulai dari kelas 10. Seperti yang kita ketahui, materi trigonometri ini sering sekali mendapatkan banyak respon dari para peserta didik bahwasannya kesulitannya dalam memahami konsep. Terlebih banyak sekali rumus-rumus yang terdapat pada trigonometri ini dan juga banyak sekali persamaan-persamaannya. Trigonometri tidak hanya mengandalkan perhitungan saja, tetapi trigonometri berbagai aspek di dalamnya sehingga membuat respon peserta didik merasa kewalahan dan juga merasa kesulitan dalam memahami materi ini. Oleh karena itu, kami membantu menjawab dan kami membantu untuk merealisasikan bagaimana cara peserta didik dapat menangkap materinya secara mudah, menyenangkan, dan juga mampu disenangi sehingga mereka termotivasi untuk menghafal ataupun memahami pada materi ini. Adapun media pembelajaran yang telah kami buat yaitu Uno Trigonometri Stako atau disingkat dengan Uno Goriko. Dimana kalau kita mendengar kata Uno dan Stako, ini merupakan sebuah permainan yang memang kami bertujuan untuk menciptakan sebuah pembelajaran ataupun proses pembelajaran dengan berbentuk suatu permainan. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya respon tentang materi trigonometri sangatlah banyak peserta didik yang merasa kesusahan, kesulitan dalam memahami materi ini. Oleh karena itu, dengan menyelipkan sebuah metode permainan sehingga terciptanya sebuah kelas yang have fun, sebuah kelas yang kreatif, dan sebuah kelas yang terjauh dari kata membosankan. Uno Goriko ini mampu menjadi teman baik bagi pendidik dalam menyampaikan materi trigonometri. Karena dengan adanya Uno Goriko ini mampu menjawab dan mampu memberikan peran baru bagi pendidik bahwasannya pendidik tidak mudah tergantikan oleh era globalisasi yang sekarang kian melesat dari segi aspek apapun itu. Dan dengan adanya Uno Goriko ini mampu memberikan peluang baru dan mampu memberikan sudut pandang baru kepada para peserta didik bahwasannya untuk dapat memahami materi yang dikira sulit tidak hanya selalu menggunakan metode-metode modern. Mungkin trigonometri Stako ini, Uno Goriko ini merupakan media pembelajaran yang bersifat klasik dan juga bersifat sederhana, tetapi efek dan dampak yang dihasilkan dari Uno Goriko ini sangatlah cukup signifikan bagi perkembangan untuk pengetahuan konsep dasar dari trigonometri pada peserta didik ini. Uno Goriko ini pula mampu menjadi media pembelajaran yang tidak terbatas akan ruang dan waktu. Karena media pembelajaran yang berbentuk minimalis dan juga cara pembuatan serta langkah-langkah yang dapat dilakukan nanti pada pelaksanaan proses pembelajarannya sangatlah mudah diserap dan juga untuk pembuatannya sangatlah mudah dibuat dan bahan-bahan ataupun alatnya sangatlah mudah didapatkan di sekitar kita. Uno Goriko ini merupakan media pembelajaran yang menciptakan suasana pembelajaran secara kelompok, di mana nanti pendidik bisa memfasilitasi beberapa Uno Goriko dan dibagikan ke setiap masing-masing kelompok, dan juga nantinya para peserta didik bisa berlomba-lomba dan bermain bersama kelompoknya masing-masing. Oleh karena itu, pembelajaran secara kelompok di dalam kelas akan semakin hidup kembali. Karena mereka tidak hanya mengandalkan permainan ini saja, tetapi daya ingat, daya tangkas, dan daya keseimbangan tubuh ataupun tangan nantinya yang akan memainkan Uno Goriko ini sangatlah diperlukan dan sangatlah butuh kerjasama antar aspek-aspek yang tadi itu. Sehingga dengan demikian akan memberikan stimulus yang baik kepada para peserta didik, bagaimana mereka dituntut untuk memahami konsep, bagaimana mereka dituntut untuk meningkatkan daya ingat, daya tangkap, dan daya keseimbangan dalam permainan Uno Goriko ini, dan mereka akan semakin bersemangat untuk belajar lebih baik lagi karena mereka mempertahankan kelompoknya masing-masing untuk menjadi juara di dalam kelas. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak media ataupun alat bahan yang digunakan dalam media ini dan juga bagaimana sih cara penggunaan dari Uno Goriko ini. Saya Bila Rustalia, di sini saya akan memaparkan apa saja sih bahan dan alat yang digunakan dalam pembuatan alat peraga ini, serta bagaimana sih cara pembuatan alat peraga ini. Di sini untuk bahannya itu sendiri terdiri dari potongan kayu yang berbentuk balok, serta ada cat kayu, ada thinner, ada dadu, serta ada alat perekat. Kemudian untuk alatnya itu sendiri, di sini kami menggunakan gunting atau alat pemotong lainnya seperti cutter dan lain-lain. Dan yang kedua, untuk alatnya itu ada kuas untuk mengecat. Nah, untuk cara pembuatan alat peraga ini, pertama-tama kita cat
potongan kayu yang berbentuk balok dengan cat warna-warni. Kemudian, langkah kedua, kita harus membuat desain semenarik mungkin untuk kartu soal yang berisikan rumus atau soal trigonometri dengan background yang warna-warni. Kemudian, buatlah desain untuk mengisi sisi-sisi balok yang berisikan rumus atau sudut-sudut istimewa yang ada pada trigonometri, dan buatlah desain lingkaran kecil-kecil untuk mengisi sisi-sisi pada dadu. Selanjutnya, cetak desain untuk mengisi sisi-sisi balok dengan mencetaknya sebagai stiker agar bisa ditempelkan. Kemudian, untuk mengisi sisi dadu juga kita cetak dengan kertas stiker. Kemudian, untuk kartu soal, kita cetak dengan melaminatinya, dan untuk merapikan kartu soal yang telah dicetak, kita rapikan dengan menggunakan alat pemotong atau gunting. Nah, untuk desainnya itu sendiri, untuk desain kartu soal seperti gambar di sini, dan untuk desain sisi-sisi balok seperti di sini. Nah, cara permainan Uno Goriko ini dibagi menjadi dua permainan. Nah, untuk permainan pertama yaitu yang pertama semua pemain harus menyusun balok. Nah, jadi balok yang jumlahnya 54 itu disusun menjadi sebuah bangunan. Nah, lalu yang kedua, suite atau home pimpa. Nah, suite ini dilakukan untuk menentukan urutan permainan. Lalu yang ketiga, pengambil pertama mengambil satu balok dengan menggunakan dua tangan. Nah, aturannya dengan menggunakan dua tangan. Selanjutnya, misalkan pemain pertama mengambil balok kuning bertuliskan kos 330, maka pemain selanjutnya mengambil balok dengan warna yang sama atau yang nilainya sama dengan kos 330. Nah, setelah itu pemain yang kedua mengambil balok yang bertuliskan sin 120, di mana sin 120 ini sama nilainya dengan cos 330. Nah, lalu selanjutnya diteruskan hingga pemain terakhir. Nah, jika bangunan balok rubuh, maka permainan selesai, dan orang yang merubuhkan bangunan maka dialah orang yang kalah. Lalu untuk permainan yang kedua yang menggunakan balok, dadu dan juga kartu soal. Nah, dalam permainan kedua ini harus ada satu orang juri. Nah, aturannya yang pertama, juri membawa buku panduan atau untuk menuliskan nilai dan juga kartu soal. Nah, selanjutnya pemain pertama, permainan dimulai dengan hopipa terlebih dahulu seperti biasa untuk menentukan urutan permainan. Lalu yang ketiga, pemain pertama melempar dadu. Nah, dadu tersebut sudah berwarna ya di setiap sisinya. Sisinya itu berbeda-beda warna. Nah, apabila si pemain pertama mendapatkan warna hijau, maka pemain tersebut harus mengambil balok yang sesuai dengan dadu yang didapatkan. Nah, jadi pemain tersebut harus mengambil balok yang berwarna hijau. Nah, setelah mengambil balok, pemain harus akan diberikan kartu soal sesuai dengan warna dadu yang tadi telah didapatkannya. Nah, setelah diberikan kartu soal oleh juri, maka si pemain tersebut harus menjawab soal yang ada pada kartu. Nah, jika jawabannya benar, maka nilainya plus 10. Dan jika jawabannya salah, maka nilainya negatif 5. Dan ada satu lagi pengurangan nilai, jika pemain meruntuhkan bangunan balok, maka nilainya dikurangi 20 atau negatif 20. Nah, setelah pemain menjawab pertanyaan, juri menuliskan nilai pemain. Nah, pemain selanjutnya mengulangi permainan seperti pemain pertama, yaitu melempar dadu, membawa balok sesuai dengan warna yang didapatkan dalam dadu, lalu diberikan soal dan menjawab kartu soal tersebut, soal yang terdapat dalam kartu soal tersebut. Nah, permainan selesai jika bangunan atau balok-balok rubuh. Nah, maka
nilainya itu dihitung dari keseluruhan permainan. Nah, jadi juri menentukan siapa pemenang di permainan kedua ini. Gerak, homping, palayung, gambreng. Betul kata penting. Aku ketiga, kamu kedua. Oke. Pemain pertama di sini mengambil balok yang berwarna merah dan bernilai sin 30, yang dimana nanti untuk pemain selanjutnya harus mengambil balok yang nilainya sama dengan sin 30 atau yang warnanya sama yang diambil oleh pemain sebelumnya. Serta permainan ini akan selesai jika bangunan balok ini rubuh, dan pemain yang merubuhkan adalah pemain yang kalah, dan pemain yang kalah itu akan dieliminasi serta pemain yang tidak merubuhkan akan melanjutkan permainan lagi. Nah, karena di sini pemain mengambil balok yang reserve, maka artinya pemain berbalik arah, yang dimana kembali ke pemain sebelumnya. Karena di sini pemain mengambil balok yang real card, maka artinya pemain selanjutnya itu harus mengambil warna sesuai keinginan pemain sebelumnya. Karena di sini pemain merubuhkan balok, artinya pemain tersebut kalah dan pemain satunya lagi menang. Nah, untuk cara permainan kedua di sini harus ada juri, yang dimana juri bertugas untuk menuliskan nilai-nilai pemain. Nah, pertama-tama kita melemparkan dadu untuk mengetahui warna apa yang muncul dan kita mengambil balok sesuai warna dadu yang muncul. Kemudian kita memberi soal kepada pemain sesuai warna dadu yang muncul. Nah, karena tugas juri itu mencatat nilai, maka jika pemain menjawab dengan benar nilainya 10, jika salah nilainya dikurangi 5, dan jika meruntuhkan bangunan dikurangi 20. Karena di sini pemain merubuhkan bangunan balok, maka kita anggap permainan ini berakhir dan yang merubuhkan adalah orang yang kalah. Sedangkan yang nilainya tinggi dan tidak merubuhkan bangunan, maka ialah yang menang. Mungkin cukup sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai alat peraga Uno Goriko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.